Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di channel Kisah Inspirasi, channel yang menyajikan konten-konten seputar kisah-kisah yang di dalamnya terdapat banyak pelajaran dan hikmah yang bisa kita jadikan inspirasi, terutama yang sekaitan dengan tokoh-tokoh Islam. Kali ini kisah inspirasi akan mengisahkan seorang manusia atau hamba yang hidup di zaman Nabi Musa, yang seumur hidupnya adalah seorang yang fasik atau orang-orang yang suka melakukan maksiat, tapi oleh Allah diangkat menjadi wali. Jadi seperti apa kisahnya? Silahkan disimak sampai akhir, karena di akhir kisah saya akan memberikan penjelasan kenapa ada kisah seperti ini, dan semoga Allah memberikan ilmunya sehingga apa yang kami sampaikan kepada penonton adalah suatu kebenaran yang bisa mendatangkan hidayah bagi kita semua. Berikut kisahnya. Disebutkan dalam kitab Al-Usfuriyah bahwa ada seorang fasik, yaitu orang yang suka melakukan maksiat, meninggal dunia dan masyarakat di sekitarnya tidak mau memandikan dan menguburkan jenazah karena ulah buruk yang sering dilakukan. Mereka pun menyeret kakinya dan membuangnya ke tempat penampungan sampah. Kemudian Allah memberikan wahyu kepada Nabi Musa. Wahai Musa, pada suatu perkampungan ada seorang yang meninggal dunia dan dibuang di tempat penampungan sampah. Orang itu adalah salah satu dari wali-waliku. Tetapi masyarakat di sekitarnya tidak mau memandikan, mengafani dan menguburnya. Maka pergilah kamu, kemudian mandikan, kafani dan solatilah jenazahnya, dan setelah itu kuburkan. Kemudian Nabi Musa pun segera pergi mencari dan menemui masyarakat perkampungan tersebut. Beliau bertanya kepada masyarakat kampung tersebut tentang mayat seorang laki-laki yang dibuang di tempat penampungan sampah. Mereka berkata kepada Nabi Musa, telah meninggal dunia seorang dengan sifat yang buruk. Dia adalah orang yang terang-terangan dalam melakukan kemaksiatan. Nabi Musa bertanya, di mana tempatnya? Karena sesungguhnya Allah telah memberikan wahyu kepadaku tentang orang tersebut. Masyarakat kampung pun segera mengantarkan Nabi Musa ke tempat di mana jenazah orang tersebut dibuang. Setelah sampai pada tempat penampungan sampah tersebut, Nabi Musa melihat jenazah seorang yang dibuang di sana. Masyarakat kampung tersebut mengatakan kepada beliau tentang keburukan perilaku orang itu. Kemudian Nabi Musa bermunajat kepada Allah, wahai Tuhanku, Engkau telah memerintah kepadaku untuk menyolati dan menguburnya, tetapi para penduduk telah memberikan kesaksian buruk terhadapnya. Maka Engkau lebih mengetahui daripada mereka atas kebaikan dan keburukan. Kemudian Allah memberikan wahyu kepada Nabi Musa, wahai Musa, benar apa yang telah diceritakan masyarakat atas keburukan perilakunya. Tetapi dia telah memohon pertolongan kepadaku dengan 3 perkara saat menjelang kematiannya. Jikalau semua para pendosa meminta kepadaku dengan 3 perkara tersebut, niscaya aku akan memberikannya. Sedangkan dia hanya meminta seorang diri, dan aku adalah Zat yang lebih pengasih dari semua orang pengasih. Nabi Musa pun bertanya, wahai Tuhanku, apa 3 perkara tersebut? Allah pun berfirman,
Ketika telah dekat waktu kematiannya, dia berdoa, "Wahai Tuhanku, Engkau mengetahui tentangku. Sungguh aku telah melakukan maksiat, sedangkan di dalam hatiku membenci melakukannya. Tetapi telah menyatu 3 perkara sehingga aku melakukan maksiat, sedangkan hatiku membencinya, yaitu hawa nafsu, teman yang buruk, dan iblis. Dan 3 perkara ini yang menjadikan aku senang melakukan maksiat. Wahai Tuhanku, sesungguhnya Engkau mengetahui tentangku. Atas apa yang aku ucapkan, maka ampunilah aku." Kedua, dia berdoa, "Wahai Tuhanku, sesungguhnya Engkau mengetahui aku melakukan maksiat dan tempatku bersama orang-orang fasik. Tetapi aku senang bergaul dengan orang-orang yang soleh, dan tempatku bersama orang-orang yang soleh lebih aku sukai daripada bersama orang-orang fasik." Ketiga, dia berdoa, "Wahai Tuhanku, Engkau mengetahui bahwa aku lebih suka bersama dengan orang-orang yang soleh daripada bersama orang-orang yang fasik. Sehingga jika aku bertemu dengan 2 orang, seorang yang soleh dan seorang lagi pembual, maka aku akan mendahulukan kepentingan seorang yang soleh daripada seorang pembual. Wahai Tuhanku, jika Engkau memaafkan dan mengampuni dosa-dosaku, maka para kekasih dan para nabimu akan turut senang. Sedangkan setan musuhku dan musuhmu akan bersedih karenanya. Tetapi jika Engkau menyiksaku, maka setan beserta kawan-kawannya akan turut senang. Sedangkan para nabi dan kekasihmu akan bersedih. Sesungguhnya aku mengetahui bahwa kegembiraan para kekasihmu lebih Engkau cintai daripada kegembiraan setan dan kawan-kawannya. Maka ampunilah aku, ya Allah, sesungguhnya Engkau mengetahui atas apa yang telah aku ucapkan. Maka ampunilah aku dan kasihanilah aku." Allah kemudian berkata kepada Nabi Musa, "Kemudian aku mengasihani dan mengampuninya, karena sesungguhnya aku adalah Zat yang penyayang dan pengasih bagi orang yang mengakui dosa-dosanya di hadapanku. Dan orang ini telah mengakui dosanya, maka aku mengampuni dan mengasihaninya." Allah berfirman lagi, "Wahai Musa, lakukan apa yang telah aku perintahkan, karena sesungguhnya demi menghormatinya, aku mengampuni orang yang mau menyolati dan mengubur jenazahnya." Kemudian Nabi Musa bersama masyarakat kampung memandikan, mengkafani, dan menyolati serta mengubur jenazah orang tersebut dengan harapan mereka semua akan mendapatkan ampunan dari Allah, Tuhan semesta alam. Demikianlah kisahnya. Ada beberapa hal yang bisa kita petik dari kisah ini. Yang pertama, bahwa untuk meminta sesuatu kepada Allah, gunakanlah bahasa yang indah, gunakan bahasa yang tepat, gunakan bahasa yang merendahkan diri, dan akuilah bahwa kita ini adalah pendosa, sebagaimana doa yang pernah diucapkan Nabi Yunus ketika ditelan ikan hiu, "Allahumma la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin." Beliau mengakui bahwa dirinya adalah pendosa. Oleh karena itulah Allah mengampuni dan menyelamatkan beliau dari 3 kegelapan: gelapnya perut ikan, gelapnya lautan, dan gelapnya malam. Yang kedua, hikmah yang kita dapat ambil dari kisah yang telah kami bacakan, bahwa jangan pernah berputus asa atas rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
sekalipun kita adalah pendosa. Namun, jangan menggampang-gampangkan dosa, karena belum tentu kita bisa berada pada tahap keridhaan Allah. Jika kita cermati kisahnya, beliau yang disebutkan dalam kisah ini benar-benar mengakui dirinya adalah pendosa, dan beliau ridho dengan apa yang ditimpakan. Itulah yang membedakan dengan orang-orang yang merasa baik. Mereka senantiasa tidak ridho dengan yang Allah timpakan, padahal sejatinya titel baik itu tidak pula bisa kita dapatkan tanpa kehendak Allah. Dan saya memberi kesimpulan terakhir dari semua kisah-kisah Islam yang pernah kami baca. Kami tidak pernah menemui orang yang rendah diri disiksa oleh Allah. Namun banyak kisah orang yang senantiasa berbuat baik disiksa oleh Allah, karena orang itu tidak merendahkan diri, melainkan menyombongkan diri. Dan banyak juga kisah yang kami temui di mana banyak orang-orang yang dikisahkan seumur hidupnya berbuat maksiat, namun Allah mengampuni, karena orang itu menyadari dirinya, orang itu merendahkan dirinya di hadapan Allah. Dan itulah sejatinya hamba. Ketika Tuhan ingin menjadikan kita kaya, maka kayalah kita. Ketika Tuhan Allah ingin menjadikan kita miskin, maka miskinlah kita. Ketika Allah ingin menjadikan kita beriman, maka berimanlah kita. Ketika Allah ingin menjadikan kita baik, maka baiklah kita. Ketika Allah ingin menjadikan kita buruk, maka buruklah kita. La haula wala quwata illa billah. Namun sebagai hamba yang mengenal diri, sebagai hamba yang tahu diri, kita harus senantiasa merendahkan diri di depan hamba, bahkan di depan hamba-hamba yang lain, karena Allah sangat menyenangi hambanya yang senantiasa merendahkan dirinya, apapun status hamba itu. Oke, sekian kisahnya. Mudah-mudahan kisah dan kesimpulan yang kami sampaikan dapat menjadi jalan untuk kita semua lebih memperbaiki diri. Semoga Allah senantiasa membukakan pintu hidayah untuk kita semua. Jangan lupa mohon dukungannya untuk channel ini. Klik subscribe yang belum. Bagikan video ini. Semoga Allah senantiasa memberikan rahmatnya saat kita berbagi hal-hal kebaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.